Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua nikmat kesehatan, nikmat keamanan, khususnya nikmat Islam dan iman. Karena tidak sedikit orang yang kemudian mereka mati dalam kekafiran, keluar dari nikmat iman, keluar dari Islam. Dulu ada sebuah cerita ketika seorang mujahid yang penghafal Quran, dia mujahid, dia suka berperang ke sana kemari untuk kemudian berperang jihad fisabilillah, dan dia seorang penghafal Al-Quran. Tapi kemudian dia meninggal dalam keadaan di luar Islam. Ya. Jadi yang namanya iman dan Islam itu bukanlah sesuatu yang bisa kita jamin akan kita pegang hingga akhir hayat kita, Bapak Ibu sekalian. Maka kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang suka membolak-balikan hati, maka tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita bersalawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengajarkan kepada kita kebaikan, mengajarkan kepada kita Islam dan iman, mengajarkan kepada kita bahwa Islamlah satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan dialah yang akan memberikan syafaat bagi seluruh umatnya yang beriman kepadanya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau dapat salawat Bapak Ibu sekalian? Mau kita dapat salawat? Mau dapat syafaat maksud saya? Mau dapat syafaat? Ada di semua ya? Ya, maka rajin-rajinlah kita bersalawat kepada Rasulullah. Tapi ada di antara manusia yang tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Orang yang berutang tapi tidak mau melunasi utangnya. Ada di sini? Ada di sini, Pak? Ya. Jadi jangan baper ya kalau saya ceramah, karena konsep saya itu adalah ya, jangan baper, banyak berperan, dan jangan mengaku paling banyak perannya. Itu konsep saya, Pak.
Kalau dalam berorganisasi, konsep saya 3. Jangan baperan, jangan berperan, banyak berperan, dan jangan paling merasa banyak berperan. Baru sedikit-sedikit cengeng miseng, tuh. Baru sedikit-sedikit tersinggung miseng. Nah, ini namanya baperan. Jadi kalau saya bilang tadi bahwa ya ada orang yang tidak mendapat syafaat dan saya tunjuk orangnya, jangan ki baper. Karena memang Nabi mengatakan begitu. Ya. Nabi mengatakan begitu. Oleh karena itu, mudah-mudahan yang punya utang, semoga Allah Subhanahu wa taala mempercepat dilunaskan utang-utangnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, tapi alhamdulillah di sini tidak ada yang keras aminnya. Biasanya kalau paling keras aminnya itu dia yang paling banyak utangnya. Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan judul kita yaitu persiapkan bulan Ramadan yang penuh kemenangan dan perjuangan yang luar biasa dengan Al-Qur'anul Karim. Bahwa Ramadan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak keutamaan kepada kita semua. Ya. Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya, menurunkan rahmatnya, menurunkan ampunannya kepada kita semua, khusus bagi mereka yang berpuasa karena ikhlas dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dihapuslah dosa-dosanya. Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca istighfar. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita semua Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita manusia adalah makhluk yang tidak bebas dari kesalahan. Nabi bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun." Bahwa setiap manusia itu mereka punya kesalahan. Jadi semua manusia Bapak Ibu sekalian itu punya kesalahan. Ya. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah yang mau bertaubat. Itu. Jadi Nabi mengatakan sendiri bahwa semua manusia berbuat kesalahan. Ya. Bahkan orang-orang yang soleh pun berbuat kesalahan. Tidak ada manusia yang bebas dari kesalahan. Bahkan Nabi Adam alaihissalam pun, beliau seorang nabi juga punya kesalahan. Karena satu kesalahan dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala karena kesalahan beliau. Nah ini ya. Nah, jadi tidak ada manusia yang lepas dari kesalahan. Saya tidak tahu di sini apakah orang-orang di Sinjai ini ya bebas dari kesalahan atau tidak. Ya, saya rasa sama jadi di Makassar. Ya, kita juga punya banyak kesalahan. Bahkan yang berbicara di hadapan kita semua ini juga punya banyak kesalahan. Ya. Ya, cuma gayanya saja begini. Seperti orang tidak punya salah. Ini kan saya pakai sorban, saya pakai jubah, pakai kopiah karena mau ceramah, ya kan? Bisa saja saya datang ke sini pakai kaos, pakai celana jeans, ya, tidak pakai kopiah, saya ceramah di hadapan Bapak Ibu sekalian. Secara fikih bisa saja, tapi tidak beradab. Pasti dia bilang, apa itu di sana itu? Orang gila kapang. Kan masih begitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, maka kita banyak-banyak senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua,
Itu ya. Yang kedua, bahwa Ramadan itu adalah penghulu dari segala bulan. Dia pemimpin dari segala bulan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayyidus syuhur syahrul Ramadan." Bahwa pemimpin para bulan, penghulu para bulan adalah bulan Ramadan. Wa sayyidul ayyam yaumul Jum'ah. Dan pemimpin atau penghulu hari adalah hari Jumat. Itu. Jadi Nabi sendiri mengatakan begitu. Nah, jadi penghulu bulan adalah bulan Ramadan dan penghulu hari adalah hari Jumat. Nah, oleh karena itu, karena dia sebagai penghulu daripada setiap bulan, semua bulan, maka Ramadan itu memiliki keutamaan di mana pada bulan Ramadan dosa-dosa manusia akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, "Innama summiya Ramadan li'annahu yarmidudz dzunub." Bahwasanya dia dikatakan sebagai bulan Ramadan karena dia membakar dosa-dosa manusia. Ya. Jadi Ramadan itu artinya sebenarnya panas yang terik. Ya. Nah, jadi kenapa kemudian dikatakan Ramadan? Ya karena tadi dia membakar dosa-dosa manusia. Membakar dosa-dosa manusia, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, ya, di bulan yang mulia ini kita banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi begini, kalau dosa yang berkaitan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita cuma minta ampun kepada Allah sudah cukup. Misalnya kita pernah tidak melaksanakan ibadah salat, kita cukup mohon ampun kepada Allah, kita bertobat kepada Allah, tidak melakukan lagi, lalu kita kemudian melaksanakan ibadah salat. Kalau kita pernah tidak berpuasa, maka kemudian kita ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian ya kita jangan lagi mengulangi perbuatan itu. Ya. Mungkin pernah kita tidak berzakat, maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada dosa di mana dosa itu berkaitan dengan manusia dengan sesamanya. Ya. Jadi kalau dosa berkaitan manusia dengan sesamanya, maka tidak cukup kita mohon ampun kepada Allah, tetapi kita kemudian juga meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Misalnya ada teman kita, ya kita minta maaf, ya saya minta maaf ini, ya karena selama ini sebenarnya saya yang selalu ambil wanta, ya begitu, ya minta maaf karena, nah ditandai maki itu, mentung ini, nanti temannya lebih berhati-hati lagi. Ya. Jadi kalau kita pernah berbuat kesalahan kepada orang lain, maka kemudian kita mohon maaf kepada orang yang bersangkutan. Jangan sampai begini. Dalam sebuah hadis dikatakan, ya, bahwa di akhirat nanti ada orang-orang yang membawa pahala solat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, membawa pahala hajinya, dia kemudian bersiap-siap untuk masuk ke dalam surga, tapi kemudian dia pun membawa dosa-dosa yang lain, yaitu dosa-dosanya yang berkaitan dengan manusia yang lain. Dia pernah mencela orang lain, dia pernah menzolimi orang lain, dia pernah mengambil haknya orang lain, dia bahkan pernah membunuh orang lain. Jadi suatu ketika misalnya Fulan bin Fulan, taruhlah misalnya ya si Baco, ya, dia datang dengan pahala puasa, pahala solat, pahala zakat, menghadap kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau Baco? Ya, saya mau masuk surga ini. Apa yang kau andalkan? Saya bawa pahala solat ya Allah, saya bawa pahala puasa ya Allah, saya bawa pahala haji ya Allah. Mau kau masuk surga? Lalu Allah mengatakan, ya kalau begitu silakan masuk surga. Ternyata tiba-tiba ada orang lain yang datang, ya Allah, jangan dulu masukkan dia ke surga. Kenapa? Karena dulu di dunia ya Allah, dia pernah menghina saya,
Ya, saya begitu tersinggung dengan hinaannya dan dia tidak pernah meminta maaf kepada saya. Jadi bagaimana? Saya minta pertanggungjawaban. Akhirnya amalnya diambillah, pahala salatnya diberikan kepada orang yang tadi mengeluh kepada Allah. Ya. Setelah selesai satu, datang lagi orang lain. Ya Allah, dia dulu pernah menghina saya. Akhirnya, jadi bagaimana? Saya minta pertanggungjawaban. Akhirnya Allah mengambil pahala hajinya, ya, diserahkan kepada orang yang mengeluh tadi. Sisa pahalanya yang lain, sisa zakatnya, ya. Lalu kemudian setelah itu apa selesai? Tidak, ternyata ada lagi yang datang. Ya Allah, jangan dulu masukkan dia ke dalam surga. Kenapa? Karena dia dulu, ya Allah, pernah mengambil harta saya. Saya tidak tahu dia pernah merampas harta saya. Hati-hati yang suka mengambil hartanya orang lain tanpa hak. Akhirnya dia pun diambil pahala zakatnya, diserahkan kepada orang ini. Akhirnya habis pahalanya. Setelah habis pahalanya, masih ada orang yang datang. Ya Allah, dia dulu waktu di dunia pernah memukul saya, ya Allah. Saya tidak berbuat salah kepada dia, tapi dia pernah menzalimi saya. Lalu bagaimana? Saya minta pertanggungjawaban. Ya. Lalu karena pahalanya sudah habis, maka dosa-dosanya orang yang tadi mengeluh, ya, diserahkan kepada orang ini. Ya. Apakah selesai? Ternyata masih ada yang komplain. Banyak orang yang komplain. Akhirnya apa? Ya, dosa-dosanya orang yang komplain tadi akhirnya diserahkan kepada orang ini, sehingga orang ini yang tadinya dia mau masuk ke dalam surga tidak jadi masuk ke dalam surga. Allah melemparkannya ke dalam neraka. Inilah yang disebut dengan orang yang muflis. Bukan mukhlis, ya, tapi muflis. Ya, muflis, orang yang bangkrut. Ya, orang yang bangkrut. Kan kalau kita biasanya orang bangkrut kalau habis modalnya. Ternyata ada tong itu orang bangkrut di akhirat. Orang bangkrut di akhirat habis semua amalnya. Ya, yang tinggal cuma dosa-dosanya orang dipandang kepadanya. Inilah orang yang bangkrut. Nah ini, oleh karena itu kalau kita masih punya kesalahan kepada orang lain, minta maaf memang mikir dari sekarang sebelum masuk bulan Ramadan. Ya, Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi juga menyatakan, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanaba al-kabair. Bahwa salat yang 5 waktu dari Jumat satu ke Jumat yang lain, yang berikutnya, dari Ramadan satu ke Ramadan berikutnya, maka ada di antaranya yaitu Allah menghapuskan dosa-dosa seseorang sepanjang dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Begitu. Ya, jadi ini bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang Allah menghapuskan dosa-dosa manusia. Bapak Ibu sekalian, adik-adikku, rekan-rekan mahasiswa, Ramadan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran. Ya, menurunkan Al-Quran. Kalau kita buka dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan pada bulan Ramadan itulah diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelasan atas petunjuk-petunjuk itu, dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Inilah fungsi Al-Quran. Yang pertama, dia sebagai petunjuk, dia sebagai hudan. Ya. Jadi kalau ada orang yang mencari hidayah, sebenarnya itu hidayah sudah datang kepada dia. Ya. Al-Quran itu adalah bagian daripada hidayah. Tidak perlu dicari, dia sudah ada. Tinggal kita pelajari, kita baca, kita pelajari, kita amalkan. Gitu. Nah, kemudian apalagi? Dia sebagai penjelasan atas berbagai petunjuk-petunjuk itu.
Al-Quran ini datang dalam konsepnya global. Konsepnya itu dia khututun aridah, garis-garis global. Nah, dari situlah kemudian para ulama mengkaji rincian-rinciannya. Dari situlah kemudian lahir ilmu-ilmu para ulama, ada ilmu fikih, usul fikih dan sebagainya. Ya, nah ini. Kenapa? Karena Al-Quran itu tidak bisa kemudian kita pahami hanya berdasarkan terjemahan atau punya pemahaman bahasa Arab, sekedar bahasa Arab saja, tidak cukup itu. Tapi juga ada bagian-bagian yang harus kita kemudian pelajari. Ya, hanya lihat terjemahan kemudian menyimpulkan, tidak begitu. Jadi Al-Quran itu, ya, ketika kita mempelajarinya, maka kita butuh ilmu-ilmu berkaitan dengan Al-Quran itu sendiri. Kemudian apalagi Al-Quran sebagai bayinati minal huda wal furqan. Ya, kemudian dia sebagai pembeda, penjelas, pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya, jadi Al-Quran ini bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Nah, Al-Quran ini juga adalah kitab di mana ketika mereka menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk kehidupan mereka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menaikkan derajat sebuah kaum dengan Al-Quran. Dan ketika manusia tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, maka Allah akan merendahkan kaum itu. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Bahwa sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat sebuah kaum dengan Al-Quran dan menurunkan derajat kaum yang lain dengan Al-Quran. Bagaimana caranya Allah menaikkan derajat sebuah kaum dengan Al-Quran? Ketika mereka mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan mereka, dalam seluruh aspek kehidupan mereka, maka mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, Allah akan menurunkan derajat suatu kaum dengan Al-Quran karena mereka mengabaikan isi-isi Al-Quran, mengabaikan apa yang ada di dalamnya, tidak menjadikannya sebagai sebuah petunjuk dalam kehidupan kita. Ya, itu. Nah, oleh karena itu tentu, ya, kita lihat contoh misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Saya kira semua di sini rata-rata mengenal Khalifah Umar bin Khattab, ya. Beliau adalah khalifah yang sering menjadi contoh keadilan dan kebesaran seorang pemimpin. Umar bin Khattab dulu sebelum dia menjadi seorang muslim adalah orang yang hina. Ya. Kenapa? Karena dulu Umar itu, ya, menyembah berhala. Bahkan dia pernah membunuh anaknya sendiri. Ya, anaknya yang lahir dalam keadaan masih merah, yang ketika itu adalah seorang perempuan. Dan ketika dulu di zaman jahiliyah, perempuan itu, wanita itu dianggap aib bagi keluarganya ketika dia lahir. Maka Umar bin Khattab kemudian menguburkan anaknya yang masih merah itu. Bayangkan. Jadi Umar menjadi manusia yang hina ketika di zaman jahiliyah. Ketika dia mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kehidupan Umar bin Khattab. Bahkan dia bisa menjadi seorang pemimpin khalifah Rasulullah yang kedua. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi manusia yang menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk hidupnya, Allah akan muliakan. Sebaliknya yang tidak, maka Allah akan hinakan. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa, karena sebagaimana judul ini, kita menjadikan Al-Quran ini sebagai teman kita sehari-hari. Ya, maka bagaimana kita menjadikannya sebagai petunjuk? Yang pertama tentu kita belajar mempelajarinya. Ya, kita mempelajarinya. Ya, kita belajar bagaimana misalnya makharijul hurufnya, cara mengeluarkan hurufnya,
Ya, saya dengar-dengar di Sinja ini ada namanya metode tilawati. Ya. Kebetulan tadi beliau yang pengajarnya, Ustadz Yamin ya. Nah, itu mengajarkan bagaimana cara makharijul huruf, bagaimana cara mengeluarkan huruf yang betul. Kenapa? Karena kita ini kan bukan kayak orang Arab, orang Indonesia yang lidahnya itu ya beda sedikit, ya. Nah, biasanya itu ya kalau kita orang Bugis Makassar, orang Sulawesi lah, biasanya tidak bisa membedakan mana huruf sa, mana huruf za, mana huruf za, mana huruf apalagi sa, mana huruf so, mana huruf zo. Apa kita baca? Kita baca sa semua. Jadi Al-Quran harus dipelajari bagaimana makharijul hurufnya. Kenapa? Karena ketika kita salah baca bisa salah arti itu. Misalnya ya, ihdinas siratal mustaqim, kan gitu. Di situ sad ya, sad ya, huruf sad, ihdinas sirat. Sirat artinya jalan ya. Ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami jalan yang lurus, kan begitu. Nah, kalau kita salah baca, sad berubah menjadi sa, sin, maka artinya bukan jalan, tetapi siratan. Apa artinya? Kepiting. Ya. Jadi kalau kita baca Quran, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita salah baca ihdinas siratal mustaqim, apa artinya? Tunjukilah kami kepiting yang lurus. Salah baca itu. Makanya jangan keheran kalau banyak di antara kita yang kehidupannya tidak lurus, bengkok-bengkok seperti kepiting. Ya, kenapa? Karena yang diminta adalah kepiting yang lurus, sementara tidak ada kepiting yang jalannya lurus, miring semua kan. Itu. Jadi memang harus hati-hati. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kau salah baca, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salah baca tadi, segala puji bagi Allah, Tuhannya orang-orang sakit. Nah, ini. Bayangkan. Hati-hati. Khalaqa menciptakan, halaqa mencukur. Qalbu adalah hati. Kalbu apa kalbu? Anjing. Hati-hati ki. Qul huwallahu ahad. Ya, katakanlah bahwa Allah itu satu, esa, ya. Di situ qa, ya. Salah baca, kul, makanlah. Hati-hati ki, ya. Jadi salah baca, salah arti. Maka penting kita belajar makharijul huruf, ya. Kemudian yang kedua, kita menghafal Al-Qur'anul Karim. Setelah kita pelajari cara bacanya, kita kemudian menghafalnya, ya. Barang siapa yang dalam hatinya tidak ada hafalan sedikit saja Al-Quran, maka dia seperti bangunan yang mau roboh. Jadi orang yang tidak ada hafalan Qurannya, dia hidupnya labil, dia seperti bangunan yang mau roboh. Itu orang yang kalau tidak ada hafalan Qurannya. Maka rajin-rajin kita menghafal Quran. Tua ma ustaz, biar kami tua. Ya. Pernah dengar mungkin ada seorang wanita, ibu-ibu. Ibu-ibu ini dia usianya 80 tahun, dia menghatamkan hafal Quran 30 juz. Kebetulan dia orang dari Turki. Ibu-ibu. Dia mulai menghafal di usia 70 tahun. Ya. 70 tahun. Sudah tua sekali. Kan begitu. Nah, di usia 70 tahun dia mulai menghafal Al-Quran. Di usia 80 tahun baru dia menyelesaikan hafalan Qurannya 30 juz. Luar biasa.
Ya. Kenapa dia bisa begitu? Karena dulu waktu masa mudanya, waktu masih ibu-ibu, dia sibuk mengurus anak-anaknya sampai kemudian mengurus cucunya, sehingga setelah semuanya sudah besar, dewasa nih ceritanya, bisa mengurus dirinya sendiri. Akhirnya ibu ini karena sudah tua, ya tidak ada kegiatannya, maka dia pun menghafal Al-Quran. Ya begitu. Jadi kalau kita sudah sepuh, ya, maka sebaiknya kita menghafal Quran 30 juz. Itu di Turki, wanita yang tertua penghafal Quran, usia 80 tahun menghafal Quran 30 juz, luar biasa. Ya. Bahkan ada seorang ulama yang namanya Syekh Imam Al-Asim, ya. Dia adalah yang dialah yang mengeluarkan yang namanya bacaan Hafs Al-Asim, ya. Nah, dia itu belajar Al-Quran di usia 60 tahun. Usia 60 tahun. Jadi usia itu bukan alasan untuk kita tetap belajar. Gitu. Apalagi masih muda-muda kayak begini, ya. Harus lebih giat lagi belajar. Bahkan saya pun alhamdulillah juga masih belajar. Ya. Saya juga masih belajar. Terus belajar. Kenapa? Karena dengan belajar itu, ya, akan mampu mengasah otak kita, dan salah satu yang bisa menyebabkan kita tidak pikun adalah kita rajin belajar. Ya, saya pun masih ikut-ikut kuliah, ya kuliah hadis, kuliah apa segala macam. Ya begitu. Nah itu. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara berbagai mukjizat yang Allah berikan kepadanya, dan dia merupakan, ya, hujjah yang terkuat. Dia adalah hujjah yang terkuat kalau kita ingin berhujjah. Nah, itu Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu, mari di bulan yang mulia ini nanti insyaallah kita semarakkan membaca Al-Quran. Kita punya program secara individu, misalnya kita hafal Quran, khatamkan Quran, misalnya 30 juz dalam waktu 1 bulan, 1 kali misalnya. Itu ada caranya itu. Atau 2 kali kita mau khatamkan, itu juga ada caranya. Ya, misalnya setiap habis sholat wajib kita baca sekian lembar. Insya Allah kita bisa capai. Yang penting kita punya keistiqomahan dalam membacanya. Ulama-ulama besar, misalnya Imam Asy-Syafi'i, beliau itu bisa menghatamkan Quran selama bulan Ramadan sampai 60 kali. Bayangkan, Pak. Jadi kadang-kadang saya tidak bisa, bagaimana caranya ini? Tapi itulah kenyataannya begitu. Imam Asy-Syafi'i menghatamkan Quran di bulan Ramadan 60 kali. Kita kadang-kadang, ya, bulan ini 1 juz, ya, bulan depan lagi 1 juz, sampai 30 bulan baru 30 juz. Atau Ramadan ini 1 juz, Ramadan depan 1 juz juga. 30 Ramadan baru khatam 30 juz. Ya. Ini luar biasa. Nah, itu butuh keistiqomahan, ya. Apalagi sekarang kan banyak, ya, kita bisa diganggu perhatian kita dengan gadget, ya, dengan smartphone, ya. Apalagi di bulan Ramadan banyak program-program yang menarik, yang itu bisa, ya, melenakan perhatian kita. Kita mau menghafal, kita mau baca Quran, ternyata lihat HP dulu. Wah, ada menarik ini. Lihat-lihat, ya, misalnya kita lihat video short, kan? Kita lihat video short, wah, bagus ini, 1 menit. Kemudian pindah lagi video short yang lain, 1 menit. Akhirnya tidak terasa sampai 60 menit. Luar biasa itu, ya. Kita kadang-kadang kalau lihat YouTube, lihat TikTok dan sebagainya, itu luar biasa, ya. Wah, ini begini-begini. Menarik. Itu yang kadang-kadang melenakan kita, ya. Ya. Tapi insya Allah ada channel YouTube yang tidak akan melenakan kalian, ya. Nah, ini sementara silakan dibuka Denny Hakim Channel, ya. Denny Hakim Channel, itu channel saya, channel YouTube saya.
silakan like, share, comment, and subscribe. Nah itu, ya. Ini nama saya Denny Hakim Channel. Ada YouTube, insyaallah. Nanti ini akan saya edit dulu, kemudian akan saya posting di YouTube saya. Mudah-mudahan jadi amal jariah. Nah, di situ di channel itu banyak ceramah-ceramah dari kawan-kawan kami dari mubalik di Kota Makassar. Termasuk ceramah-ceramah saya, ya, kajian-kajian saya itu ada di situ. Ya, silakan jangan lupa di subscribe. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, adik mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di bulan Ramadan juga ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga, menutup pintu neraka dan membelenggu syaitan-syaitan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabul jahim, abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila Ramadan itu tiba, maka Allah akan membuka pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka, dan akan membelenggu, mengikat, merantai syaitan-syaitan itu. Bahkan hadis yang lain dikatakan maradatus syayatin, syaitan-syaitan, jin-jin yang nakal itu akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya setan dibelenggu itu? Artinya adalah bahwa di bulan Ramadan ini setan tidak mampu secara maksimal menggoda manusia. Kenapa? Karena manusia itu dia ketika berpuasa cenderung melakukan ketaatan. Ya kan? Jadi kalau kita puasa, pasti bawaannya tidak mau batal puasa tak? Ya. Tidak ada orang yang mau batal puasanya ketika dia berpuasa. Pasti dia menginginkan puasanya itu tetap berjalan sempurna. Maka dia kemudian tidak melakukan perbuatan yang sia-sia, tidak mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Itu yang dia lakukan. Ya. Itu kalau orang berpuasa. Nah, maka syaitan itu kemudian tidak mampu mengganggu itu. Makanya kan begini, salah satu di antara yang bisa menjaga pandangan kita, ya, adalah dengan berpuasa. Ini bagi anak muda, ya. Kan Nabi pernah mengatakan begini, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, fa in lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum." Kata Nabi, wahai para pemuda, semua, wahai para pemuda, apabila kalian sudah mampu untuk menikah, mampu menghidupi istri kalian, mampu memberikan kebutuhan jasmani dan biologisnya, rohaninya, ya, maka menikahlah. Kenapa? Karena menikah itu mampu menjaga pandangan kalian dan mampu, ya, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, dan mampu menjaga kemaluan kalian, ya. Fa illam yastati, apabila kalian tidak mampu untuk menikah, fa alaihi bisawm, maka atasilah dengan cara berpuasa. Jadi kalau kita ini para pemuda yang sedikit tinggi-tinggi tegangannya, banyak-banyak berpuasa, ya. Banyak berpuasa, ya. Begitu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian, ya, yang terakhir, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan puasa itu, ya, melipat gandakan puasa itu, ya. Nah, di mana setiap pahala itu akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 sampai 700 kali lipat, ya. Nabi mengatakan begini, kullu amal ibni adama yudha'aful hasanatu 10 amsalha ila 700 dhi'fin. Bahwa setiap amalan manusia itu Allah akan melipat gandakan pahalanya,
ya sebanyak 10 sampai 700 kali lipat. Illa, ya, kata Allah, ya, illa as-saum, kecuali puasa. Kenapa? Karena puasa itu fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalas puasa itu. Ya. Jadi amal-amal yang lain pahalanya berlipat ganda, sedekah sampai 700 kali lipat. Puasa tidak ada batasannya. Kenapa? Karena Allah yang memberikan ganjaran itu, bisa saja lebih dari pahala yang lain. Kenapa? Karena mereka meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ya bagi orang yang betul-betul menjalankan ibadah puasa, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang tidak ada batasnya. Nah, oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kemudian kita bergembira menjambut bulan Ramadan ini. Jangan sampai kemudian kita melewati bulan Ramadan ini dengan sia-sia. Ya, kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ragima an furajulin idza dakhala Ramadan, ya, insalaha summa lam yughfar lahu." Ya. Maka celakalah seseorang yang ketika dia masuk ke dalam bulan Ramadan, lalu setelah itu Ramadan dia lewati begitu saja, lalu dosa-dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Bagi mereka yang puasanya sia-sia, yang hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi tidak menjaga lisannya, tidak menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Ya. Ini orang-orang yang puasanya puasa yang sia-sia. Oleh karena itu, marilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menjadikan puasa kita ini mudah-mudahan menjadi puasa yang terbaik, ya, yang kita lakukan. Bagaimana caranya kita katakan sebagai terbaik? Anggaplah bahwa Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Ya. Karena kita tidak tahu apakah Ramadan yang akan datang kita bisa, ya, mendapatkannya kembali. Maka para ulama dulu itu, ya, 6 bulan sebelum bulan Ramadan mereka minta kepada Allah, ya Allah, sampaikanlah kami untuk dapat bulan Ramadan. Setelah lewat bulan Ramadan, 6 bulan setelah lewat bulan Ramadan, ya Allah, ampunkanlah, terimalah amal-amal kami selama Ramadan yang telah lewat. Itu ulama-ulama dulu. Begitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memampukan kita semua untuk menghadapi bulan Ramadan dan melaksanakan amal-amal soleh selama bulan Ramadan, sehingga kita bisa menjadi manusia-manusia yang semakin taat, semakin istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Mungkin setelah ini, ya, ada diskusi, ya, ya, ada dialog atau bagaimana, ya. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memampukan kita semua untuk bisa mendapatkan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah berkah di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami untuk dapat mendapatkan bulan Ramadan. Demikian apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.